diare yang ditandai dengan BAB-nya yang cair lebih dari 2 kali dari tadi normal. Iya Bu, benar. Anak saya sudah BAB cair sekali lagi dari 5 kali dari malam, dan itu membuatnya lemas, tidak mau makan dan badannya panas. Ya Bu, baru di sini juga memang tertera kalau untuk pengukuran suhu tubuh anak itu cukup tinggi dengan hasil pengukuran suhu tubuh itu 37,5 derajat Celcius. Baik Ibu, mungkin sebelumnya saya mohon izin untuk kita hitung dulu berat badan sama tinggi badan anak Ibu. Mari Ibu, silakan. Jadi berat badan oleh sekarang 12 kilo Bu. Lanjut Ibu ukuran tinggi badan. Untuk tinggi badan Ori sendiri sekarang sudah 87,5 cm Bu. Kami teorinya Bu. Baik Ibu, kita tadi sudah melakukan penimbangan. Ternyata berat badan anak Ibu ini 12 kilo, untuk tinggi badannya 87,5 cm. Jika dilihat berdasarkan berat badan dan tinggi badannya, anak Ibu ini mengalami status gizi yang normal atau bisa dikatakan status gizinya itu baik Ibu. Iya Bu, syukurlah kalau BB-nya masih dalam kategori normal. Ibu Ani, izin sebelumnya untuk melanjutkan konsultasi terkait sakitnya dari adik ini. Apakah Ibu Ani punya waktu 15 sampai 30 menit ke depan untuk kita konsultasi? Iya Bu, bisa. Ibu Ani, bisa mungkin Anda silakan bagaimana pola makan adik goreng, kemudian frekuensi makannya itu seperti apa saja biasa dimakan, terus juga apakah Ibu sebelum menyiapkan makanan ini selalu mencuci tangan terlebih dahulu atau bagaimana Ibu, bisa diceritakan? Jadi begini Bu, anak saya makan 3 kali sehari. Makanan yang saya kasih itu berupa nasi putih, ayam goreng, buah ikan, dan kadang-kadang itu di waktu sebelum makan dia mungkin gorengan atau pentolan. Nah, saya menyiapkan makanan itu selalu mencuci tangan di kobokan seperti mangkuk itu Ibu, dan tanpa menggunakan sabun. Ibu Ani, terima kasih atas penjelasannya. Dilihat dari pola makan anak Ibu ini memang sudah sesuai dengan menu menurut usianya. Untuk masalah gizinya tadi kan memang anak Ibu ini mengalami diare, apalagi berkaitan dengan kebiasaan Ibu Ani yang sebelum menyiapkan makan dan hanya mencuci tangan di kobokan itu, bisa dikatakan kalau kebersihan Ibu itu tidak dijaga apalagi ketika menyiapkan makanan. Jadi Ibu mungkin bisa saya minta izin untuk menjelaskan apa itu diare. Jadi diare itu Ibu keadaan dimana ketika penderitanya ini mengalami frekuensi BAB lebih sering dari biasanya, kemudian biasanya juga itu encer. Hal ini biasanya Ibu terjadi karena adanya bakteri atau virus yang ikut termakan pada anak. Terus juga Ibu, ini diare apabila tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian karena banyak sekali cairan yang hilang diakibatkan oleh diare ini Ibu. Ibu, jadi apa yang harus saya lakukan agar anak saya itu berhenti diare dan berat badannya tetap normal? Jadi yang Ibu harus perlu lakukan itu yang pertama untuk sering kasih adik Ori ini minum air putih untuk mengganti cairan yang hilang. Kemudian ketika adik Ori ini demam, kompres dengan air hangat. Untuk yang kedua itu Ibu tetap kasih makan porsinya kecil tapi sering. Kemudian untuk makanannya itu mudah dicerna dan tidak merangsang pencernaan seperti bubur, nasi putih, kentang, wortel. Kemudian yang ketiga itu yang harus Ibu lakukan ketika menyiapkan makanan, sebaiknya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ketika sudah terjadi diare, tetap berikan makanan yang beragam dan bergizi seperti ikan, sayur, buah dan juga nasi. Intinya Ibu harus ada protein nabati, hewani, karbohidrat, vitamin, mineral dan juga lemak Ibu. Oh iya Bu, saya dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dan saya akan melakukan semua saran dan arahan Ibu agar anak saya segera dan dapat kembali sehat. Ibu Ani, jika demikian bisa mungkin Ibu jelaskan atau ulang kembali apa yang saya sampaikan tadi?
Saya mencoba mengulangi apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi untuk yang pertama itu yang harus saya lakukan memberikan air putih sesering mungkin untuk mengganti cairan yang keluar. Jika anak saya demam, saya mengompresnya menggunakan air hangat. Untuk yang kedua, tetap memberikan makanan porsi kecil tapi sering. Bentuk makanannya itu harus lunak, mudah dicerna dan tidak merangsang pencernaan. Untuk yang ketiga itu sebaiknya kebiasaan saya sebelum menyiapkan makanan untuk anak saya, saya harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan menggunakan air mengalir. Yang keempat itu jika anak saya masih diare, berikan makanan bergizi dan beragam seperti nasi, ikan, sayur dan buah. Ibu tadi betul apa yang sudah sampaikan, ternyata Ibu bisa menangkap dengan baik. Saya berharap Ibu bisa melakukan apa tadi yang saya sampaikan supaya kesehatan anak Ibu ini bisa terjaga dan terpantau dengan baik. Iya Bu. Baik Ibu, ada yang bisa bantu lagi? Untuk saat ini sudah cukup untuk saya Bu, dan terima kasih atas saran yang Ibu berikan. Sepertinya Ibu sudah 30 menit perbincangan kita pagi hari ini terkait konsultasi adik Kori, sangat tidak terasa ya Bu. Jadi Ibu, saya berharap tadi apa yang saya sampaikan Ibu bisa lakukan dengan baik, dan juga Ibu tidak lupa untuk saya ingatkan untuk selalu membawa adik Kori di posyandu supaya pertumbuhan dan perkembangannya ini bisa terpantau dengan baik. Saya juga berharap semoga diare adik Kori ini bisa cepat sembuh dan sampai jumpa di posyandu minggu depan Ibu.